juga sudah hengkang di akhir kontraknya. Oleh karena itu, Inter akan mendatangkan 2 kiper utama baru sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup. Rencana Nerazzurri adalah merekrut 1 kiper berpengalaman dan 1 prospek yang lebih muda dengan ruang untuk berkembang. Namun kepastian identitasnya masih belum diputuskan di antara sejumlah nama. Bukan rahasia lagi jika kiper Bayern Munchen Yann Sommer menjadi sosok yang diinginkan Inter untuk menggantikan Onana dalam jangka pendek. Pembicaraan antara Nerazzurri dan Bayern masih berlangsung untuk transfer kiper berusia 34 tahun itu. Kedua klub masih harus menemukan kesepakatan tentang biaya transfernya. Pemain internasional Swiss itu memiliki klausul pelepasan sekitar 6 juta euro, tapi Inter berharap dapat merekrutnya seharga 4 juta euro. Inter juga mempertimbangkan 2 kiper veteran dari Premier League, yakni De Gea dan Lloris. David De Gea berusia 32 tahun telah meninggalkan Old Trafford di akhir kontraknya, dan Nerazzurri serius mempertimbangkan transfernya. Adapun Hugo Lloris bakal kesulitan mendapat menit bermain di Spurs setelah kedatangan Guglielmo Vicario dari Empoli. Oleh karena itu, Inter berpeluang memboyong kiper berusia 36 tahun itu untuk babak akhir dalam karirnya. Kemudian ada kiper Paris Saint-Germain Keylor Navas yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Nottingham Forest. Pemain internasional Costa Rica berusia 36 tahun itu memainkan peran kunci dalam membantu Forest bertahan di Premier League. Mengingat ia tidak masuk dalam proyek PSG, maka Inter dapat mencoba memberinya tantangan baru di Serie A. Nama lainnya adalah kiper Sampdoria Emil Audero. Pemain berusia 26 tahun ini kemungkinan besar akan meninggalkan Blue Cerciati di musim panas ini setelah Liguria terdegradasi ke Serie B. Meski timnya terpuruk, namun secara individu pemain Italia itu telah menjadi salah satu kiper yang mengesankan di Serie A selama beberapa musim terakhir. Di posisi teratas dalam daftar target Inter masih bintang Shakhtar Donetsk Anatoly Trubin. Kontrak pemain timnas Ukraina berusia 21 tahun itu bersama Shakhtar hanya tersisa semusim lagi. Inter memanfaatkan situasi kontraknya tersebut agar dapat menebusnya dengan harga murah. Namun sejauh ini Shakhtar masih bertahan dengan bayaran yang jauh lebih tinggi dari yang ditawarkan Nerazzurri. Trubin merupakan kiper impian bagi Inter sebagai pewaris jangka panjang Onana, dan mereka akan terus berusaha untuk mendapatkan tanda tangannya di musim panas ini. Sebenarnya ada nama Lonut Radu dan Filip Stankovic yang juga telah kembali dari masa peminjaman, tetapi dibanding mempertahankan keduanya, Inter lebih ingin kedua kiper muda tersebut mendapatkan pengalaman dan menit bermain lebih banyak selain di Inter. Ada hal yang tengah diperbincangkan jika Stankovic yang sejauh ini selama pramusim selalu menjadi pilihan pertama Simone Inzaghi akan dipertahankan oleh tim. Dan tentu saja apabila dia bertahan akan menjadi kiper utama Nerazzurri. Jika tidak, maka Inter akan meminjamkannya ke klub lain agar dia terus mendapatkan menit bermain sekaligus pengalaman. Sejauh ini tidak ada tawaran nyata tiba untuk Stankovic setelah pengalaman di Volendam yang apik, dan dia juga sejauh ini menjadi pilihan utama Inzaghi. Dan mungkin akan terus seperti itu hingga pramusim di Jepang. Mempertahankannya sebagai kiper utama akan menjadi anugerah karena tidak ada biaya transfer dan juga bergaji sangat minim. Atletico Madrid dikabarkan siap menurunkan harga jual Alvaro Morata dari 21 juta euro menjadi 17 juta euro, mendekati tawaran Inter Milan sebelumnya.
Hal ini menurut laporan dari Corriere dello Sport bahwa Colchoneros tidak lagi bertahan dengan harga 21 juta euro untuk mahar transfer pemain internasional Spanyol berusia 30 tahun itu, yang juga menjadi target Roma dan Juventus. Inter menjadikan Morata sebagai target utama sebagai pengganti Romelu Lukaku. Tidak diragukan lagi bahwa Morata tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi di Serie A karena ia telah terbukti menjadi pilihan yang dapat diandalkan di kompetisi kasta tertinggi Italia tersebut selama 4 musim memperkuat Bianconeri dalam 2 periode berbeda. Namun bandrol harga akan berperan besar dalam menentukan apakah Morata akan kembali ke Serie A atau tidak. Harga permintaan awal Atletico untuk Morata dilaporkan sekitar 21 juta euro, seperti yang tertera dalam klausul rilisnya. Namun sekarang Atletico bersedia menerima bayaran transfer di kisaran 16 hingga 17 juta euro. Angka ini lebih dekat dengan tawaran yang disodorkan Inter sebelumnya, sebesar 15 juta euro. Inter telah menolak tawaran perdana dari Wolfsburg untuk merekrut Robin Gosens di musim panas 2023 ini. Hal ini menurut Sky Sport Deutschland via FC Inter 1908 bahwa Wolfsburg telah membuat upaya konkret untuk mencoba mengamankan jasa Gosens. Sementara Union Berlin telah mundur dari perlombaan untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu. Seperti diketahui, Inter dan sang pemain sama-sama terbuka untuk berpisah dan siap mendengarkan tawaran. Musim lalu, mantan pemain Atalanta itu hanya menjadi pelapis bagi Federico Di Marco di pos bek sayap kiri. Bagi Gosens, waktu bermain akan menjadi prioritas untuk musim 2023-2024 mendatang, karena ia ingin kembali dipanggil ke tim nasional Jerman. Dia sejatinya ingin bertahan di Inter, tetapi lebih memilih pindah jika mendapat jaminan menit bermain reguler. Menurut Sky Deutschland, Wolfsburg telah mengajukan tawaran awal ke Inter senilai 14 juta euro. Tapi angka itu masih rendah dari permintaan Inter yang hanya bersedia menjual Gosens dengan harga di kisaran 25 hingga 27 juta euro. Angka yang mereka bayarkan saat menebusnya dari Atalanta. Romelu Lukaku memecah kesunyiannya menyusul laporan bahwa dia mencoba meminta maaf kepada Inter atas negosiasi rahasianya dengan Juventus. Halaman depan harian Gazzetta dello Sport hari ini mengklaim bahwa dia menghubungi Inter dan mantan rekan setimnya untuk meminta maaf. Tampaknya dalam upaya untuk mencoba dan menyelesaikan situasi tersebut. Namun dari semua pihak, mulai dari Presiden Inter Stefan Zhang hingga para pemain di ruang ganti sudah membuat sikap yang sangat jelas untuk tidak memberi maaf kepada Lukaku. Menulis di kisah Instagramnya, Lukaku memposting pesan rahasia yang tampaknya merujuk pada kisah Gazeta itu. Berkomentar, ketika kebencian itu tidak berhasil, mereka mulai berbohong. Striker Belgia berusia 30 tahun itu kini tampak dalam keadaan limbung. Dia bukan lagi bagian dari proyek di Chelsea dan Juventus tidak dapat menyelesaikan kesepakatan untuknya kecuali mereka menjual Dusan Vlahovic dalam beberapa minggu mendatang.